Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Hadaratal muhtaramin, para alim, sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang satuhu pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur luhur. Wonten ngersanipun minal karim Ibu Hajah Suwarti dalasan Bapak Haji Siswanto ingkang kawula mulyakaken, dalasan sedaya keluarga agengipun kang mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Boten kesupen dumateng pengurus pengajian Majelis Taklim Al Barokah wali terus ingkang kawula mulyakaken jamaah ibu-ibu sedayanipun ingkang mugi-mugi tansah pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Ibtidaul kalam untuk mengawali pertemuan silaturahim pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikrarkan kalimatut tahmid atau hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul ummah besok kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ada salah satu makalah mengatakan du'aul arba'in ka du'aul wali. Doanya 40 orang. Ini lebih dari 40 badan. Lebih ya. Oh 120. Berarti 40 kali 3 ya. Doanya 40 orang menika kados doane wali. Wali niku sinten Bu? Wali niku kekasih Gusti Allah. Yes. Kekasihnya Allah. Jadi doanya panjenengan semua ini sama seperti doanya 3 wali. Soalnya 40 dikali 3 120. Ya, alhamdulillah, semoga tidak ada hijab, tidak ada halangan, tidak terhalang doa kula panjenengan sami wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dipun kabulaken dening Allah. Amin Allahumma. Monggo kita ndonga sareng-sareng mugi-mugi kula panjenengan sami dipun paringi sehat wal afiah. Wabil khusus ibu kaula, ibu Hajah, mugi-mugi sekeluarga dipun paringi sehat zahir lan batosipun. Mugi-mugi ingkang sami rawuh ugi sehat, ingkang nembe susah mugi-mugi dipun paringi bunga, ingkang rizkine seret muga-muga dipun paringi lancar, ingkang gadai utang mugi-mugi ndang saged nyaur utange. Amin ya roto banter. Nasi guyune banter berarti nggih. Utange roto akeh. Nggih. Mugi-mugi pinaringan rizki barokah maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi tetap iman lan Islam ngantos dumugi akhiripun kita sedaya dipun timbali dening Allah taala kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Pun dungane pun nggih.
Dungane niku niki kula tak ngaos wonten kitab Manafi'ud Du'a wa Dzikri. Nggih. Manafi'ud Du'a wa Dzikri wonten salah setunggalipun dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nate dawuh mekaten. La yazidu fil umri illa al-birru wa la yaruddul qadra illa du'a. La yazidu ora nambahi. Nah, cara dimaknani cara santri. La yazidu ora diarani tambah fil umri ing dalem umur illal birru kejaba kelawan wong niku nglakoni kebagusan. Jadi tidak dikatakan orang yang tambah umurnya kalau orang itu tidak melakukan suatu kebaikan. Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sapa wonge sing diarani dawa umure niku mboten kok dawa umure 150 tahun mboten seda-seda. 100 tahun mboten ninggal ditimbali Gusti Allah. Mboten kapundhut kok dangumen niku mboten. Tapi sing diarani wong sing umure dawa, umurnya panjang, yaitu orang yang semakin tambah umurnya maka dia semakin melakukan hal yang baik, tambah kebaikannya. Nah, termasuk jenengan iki kira-kira niku termasuk mantola umruhu wa hasuna amaluhu napa mboten? Halo. Kita mireng napa itu mboten mireng. Nggih. Sing diarani yang dikatakan orang yang tambah umurnya yaitu setiap tambah umurnya tapi tambah kebaikannya, amal jariahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak orang yang panjang umurnya sampai 100 tahun, 150 tahun, tidak. Rasulullah aja cuma berapa? 60. Ibu bilang oh 63, alhamdulillah. Itu sami niki. Sudah tiga. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin panjang umure, panjang tambah kebaikannya, tambah barokahnya, diparingi sehat. Alhamdulillah. Nah, niki wonten sing umure langkung saking 63. Ada. Jadi kira-kira riyen kula napa riyen jenengan? Kira-kira jenengan riyen napa kula wingking? Oh, ampun dikira-kira. Nak lumrahe kedahe nggih jenengan riyen nggih. Lumrahe kudune kan nggih ngoten, mosok nggih mboten gentian gitu. Lah, sedo niku patutan kados napa? Kados deling nika. Kados deling nika tasih pung niku nggih patut dipun undho, dipun sayur, mangke rada enom sithik. Saya enak. Saya tua sithik. Nggih saya enak, alhamdulillah. La yazidu fil umri illal birru. Dadi mboten diarani wong niku umure tambah. Kejaba wong niku wau nindakaken amal kebagusan. Oh niki hal sing luar biasa. Nah, awake dhewe niku nak ulang tahun niku kadang panjang umurnya. Panjang umurnya, gitu. Oh, tapi umure jane hakikatnya berkurang, kudune susah ya Allah. Umurku tambah neh, umurku sudon neh ya Allah. Kira-kira. Ya makane napa dawuhe sinten? Dawuhe Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Awake dhewe niki kudu ngatah-ngatahaken
introspeksi diri sebelum mengintrospeksi orang lain. Kira-kira jenengan niku kira-kira nah apa-apa. Kira-kira jenengan niku kathah mengoreksi dirinya sendiri napa kathah mengoreksi orang lain? Halo. Halo. Padahal ini ada dawuh sebelum kita mengoreksi orang lain, koreksilah diri kita sendiri. Nah jenengan pun ngaos kados ngeten iki Bu, kedah jenengan menghentikan sesuatu yang itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Soale wonten dawuh ngeten iki. Nggih, wonten dawuh sapa wonge siapapun itu orangnya, kalau ada kejelekan orang lain kok dia mengolok-olok kejelekannya orang lain itu, yang pertama, maka dia tidak akan mati dulu sebelum dia melakukan hal yang diolok-olok itu tadi. Paham betul nih? Paham betul nih? Barang siapa yang suka mengolok-olok kejelekan orang lain, yang pertama, maka orang ini tidak akan mati lebih dulu sebelum dia melakukan hal buruk, hal jelek yang diolok-olok itu tadi. Misalkan tetangganya dengan ada yang sukanya ngerasani. Ada? Banyak. Orangnya juga ada di sini. Jilbabnya warnanya apa? Ya orang kabeh. Nah, jenengan mengolok-olok wong kok senengane ngrasani. Itu hukuman dari Allah. Yang pertama itu orang yang senengannya mengolok-olok itu tadi tidak akan mati, tidak akan meninggal dunia sebelum dia melakukan rasan-rasan itu tadi. Rasan-rasan bahasanya apa? Nggih rasan-rasan ngoten mawon nggih paham nggih? Nggih rasan-rasan itu. Itu hukuman yang pertama. Yang kedua, kalau dia belum melakukan hal buruk yang suka diolok-olok orang ini tadi, maka nanti anak turunnya yang akan melakukan hal yang dia sering olok-olok kepada orang lain tadi itu. Jadi mewariskan. Mboten ketularan. Mboten keturunan. Marisi. Warisan. Jadi nompo warisan tapi hal yang kurang baik. Ini hati-hati. Makanya gini, nanti besok di akhirat, di akhirat itu banyak orang yang bertanya. Banyak orang yang bertanya sama malaikat. Wahai malaikat, nopo 6 painem. Enten painem iki. Oh alhamdulillah. Nggih tidak apa-apa. Iki baik hal baik kok niki kok nggih. Ana apa 6 painem? Saya mau tanya malaikat, saya itu di dunia tidak pernah rasan-rasan orang, saya tidak pernah menggunjing, saya tidak pernah maitu, saya tidak pernah menjelek-jelekan orang. Tetapi kenapa saya kok mendapatkan dosanya rasan-rasan, menggunjing, maitu, menjelek-jelekan orang? Oh ngene sik. Soale anak turunnya sampean itu tadi, anak turunnya jenengan semuanya itu banyak sing senengane rasan. Banyak yang sukanya banyak yang sukanya menjelek-jelekan ini hati-hati. Jadi hal yang buruk itu bisa juga diwariskan kepada anak turun kita. Ya. Hal yang baik pun bisa. Seperti ibu ini, alhamdulillah, insya Allah ya, nanti kalau misalkan ibu 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, ya pasti akan dipanggil oleh Allah. Ya tak? Wafat itu, kematian itu pasti. Ini betul Bu. Jenengan pun siap. Derek. Siap urip kudu siap mati. Nggih, siap urip kudu siap mati. Nggih.
Misalkan ibu mengadakan acara majelis taklim seperti ini, ya. Nanti misalkan kalau sudah pulang di rumah, kok ternyata setelah ibu nanti wafat, bapak nanti sudah wafat, kok tidak dilanjutkan oleh panjenengan atau putra putrinya ibu ini tadi, dilanjutkan setiap minggu kedua, maka nanti ibu akan mendapatkan jariahnya itu tadi. Apalagi misalkan ibu memberikan yang si panjenengan apa? Seragam selama jenengan seragam saya tinggu si anyar terus gitu. Tinggu ngaji, tinggi apa? Sholat, tinggi zikir, tinggi apa? Akan mendapatkan hal itu semua. Ya misalkan ini tadi, misalkan ada orang yang di dunianya tidak pernah ngaji misalkan, tidak pernah zikir, tidak pernah sedekah, tidak pernah tahajud sekalipun. Tetapi nanti di akhirat dia tanya sama malaikat, wahai malaikat, saya itu tidak pernah yang namanya ngaji Quran, saya tidak bisa baca Quran. Kenapa saya mendapatkan pahalanya orang yang membaca Quran? Dijawab sama malaikat, karena apa? Karena sampeyan mempunyai anak turun yang ahli, yang suka membaca Al-Quran. Itu bisa diwariskan, Bu. Ada lagi yang bertanya, wahai malaikat, kenapa saya tidak pernah sedekah? Saya itu orangnya cedil malaikat, tapi kenapa saya mendapatkan pahala sedekah yang sangat besar yang saya dapatkan? Karena sampean mempunyai anak turun yang suka bersedekah. Ada lagi yang bertanya, wahai malaikat, saya ini tidak pernah tahajud. Saya bangun memang setiap malam saya bangun jam 1, tapi cuma pipis saja, nanti tidur lagi. Tapi kenapa saya mendapatkan pahalanya orang tahajud? Karena sampean mempunyai anak turun, atau sampean mempunyai jamaah yang sukanya tahajud. Ada lagi yang bertanya begini, wahai malaikat, kenapa dosa saya kok habis? Dosa itu bisa sampai habis loh. Kenapa dosa saya kok habis? Padahal dosa saya banyak sekali. Ya, setiap kali saya kumpul sama teman mesti ngerasani. Ngaji aja saya sempat ngerasani. Pengajian aja saya sempat ngerasani. Sebelahku iki lho gelangku kok yo ini sampai tekan kene. Walah kowe gak gunane dhewe kuwi silian ngene tangga-tanggane dienggo kabeh. Misalkan contoh itu ya. Dosa saya banyak sekali, tapi kok kenapa saya ini kok dosa saya kok habis? Karena sampean mempunyai anak turun, karena sampean mempunyai jamaah yang selalu mendoakan supaya dosa dan kesalahan sampean itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik itu bisa diwarisi oleh anak turun kita. Makanya jenengan hati-hati. Itu bagaimana? Jenengan hati-hati, apalagi yang sudah 60 ke atas tadi itu. Ya hati-hati. Ini banyak yang 60 ke atas bagaimana? Ya, alhamdulillah, semoga panjang umur. Semoga sehat walafiat. 10 tak ngalah mawon. Jenengan pengen teng surga ta, Bu nggih? Jenengan riyen mawon nggih? Nggih, tak. Ya jenengan kan syaratnya masuk surga itu apa? Syarat masuk surga ada satu, Man. Syaratnya apa? Tidak ada yang tahu nih. Syaratnya cuma satu, harus mati. Kalau tidak mati tidak mungkin masuk surga. Lah jenengan pengen masuk surga cepetan apa? Entar aja. Ya semoga itu ya. Semoga semuanya termasuk ahli surga. Kita bisa berjumpa nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Terus wala yaruddul qadra illa du'a. Dan kenapa Rasulullah bahkan Allah memerintahkan kita semuanya untuk berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Ya, doalah kalian semuanya nih kepada saya Allah, kata Allah.
Istajib lakum, maka saya akan mengijabahi, akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan kalian semua. Itu kata Allah ya. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah. Nah, perintah al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Kalau kita tidak berdoa, dosa enggak itu? Dosa enggak? Kalau kita tidak berdoa, dosa enggak? Sholat itu doa enggak? As-sholatu ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Kalau panjenengan semuanya sholat dengan baik dan benar, meskipun jenengan tanpa doa pun itu sudah doa kok itu. Contoh yang paling gampang, ketika duduk di antara dua sujud, doanya apa? Rabbighfirli warhamni wajbur warfa warzuq wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada berapa permintaan? Ada 8 permintaan. Doa kita sudah 8. Allahumma Rabbighfirli, ya Allah ampunlah dosa-dosa. Makanya sholat itu jangan cepet-cepetan. Allahu Akbar. Gara-gara nonton sinetron. Sinetronnya mumpung iklan. Aku tak sholat sik nduk ya. TV ini rodok dibanterke. Kok nak wayah iklane wis rampung ben aku krungu. Ada yang seperti itu, Bu? Enggak ada? Alhamdulillah. Kalau sholat di dekatnya TV biar denger iklannya selesai apa enggak itu ada? Alhamdulillah, berarti ibu-ibu di sini sholihah semuanya. Amin Allahumma. Oh, kita sudah meminta Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Rabbighfirli, ampun dosa-dosaku, warhamni, berilahkan saya rahmat ini. Sayangilah saya. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berikanlah saya rezeki. Loh itu. Kalau jenengan sholatnya benar-benar tumak nina, dihayati, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana mau menghayati? Ya. Gimana mau menghayati sholatnya? Kalau Fatihah aja kayak gitu. Fatihah harusnya, Fatihah itu doa loh. Ada doa luar biasa dalam surat Fatihah. Mau saya tahu sih, Bu? Ya, ada doa di dalam Fatihah ini luar biasa. Membaca Fatihah sekali saja, ya, membaca Fatihah sekali saja. Nanti di saat sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, jenengan nanti apa? Diangen-angen, dibatin permintaan jenengan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Jadi dibatin, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka. Itu permintaan jenengan 7 macam atau berapa, 1 macam diulang-ulang enggak apa-apa. Itu luar biasa. Itu saya dikasih jasa sama kiai saya dulu ya, insya Allah doa termasuk salah satu doa mustajabah itu dari surat Al-Fatihah itu tadi. Wa iyyaka nasta'in diulang 7 kali sambil kerentak hatinya. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah berikanlah saya rezeki, ya Allah hutang saya menumpuk, ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah saya sudah tidak punya suami lama, ya Allah berikanlah saya suami. Boleh, tapi yang udah tua 60 kesekian ya janganlah. Nah itu. Jadi wala yuraddul qadra illa du'a. Kenapa kok kita itu dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk berdoa? Karena ya satu-satunya hal yang bisa merubah qadha, merubah qadarnya Allah hanyalah doa. Takdir itu ada 2 macam. Ada takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa, Bu? Takdir mubram dan takdir mu'allaq. Kalau takdir mubram itu masih bisa dirubah. Masih bisa dirubah. Rezeki itu masih bisa dirubah. Kalau jenengan semangat, kalau jenengan tengok-tengok nang omah ya ora entuk rezeki.
Ya entuk, tapi ya ada pembicaraan ini. Ada pembicaraan dari Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Ada satu cerita ini. Imam Maliki mengatakan bahwasannya pokoknya rezeki kuwi wis dinaris saka Allah. Sampeyan mbok yo obao nak ora bakal diparingi Gusti Allah, ora bakal entuk. Tapi sampeyan tengu-tengu sekalipun nak diparingi Allah ya. Nah, kata Imam Syafi'i sebagai muridnya, ini kan sama-sama alim, Bu. Sama-sama orang yang kalau di sini seorang ulama besar lah. Dua-duanya ini. Imam Maliki mengatakan hal seperti itu, akhirnya Imam Syafi'i niku wau niku piyambake protes sama Imam Maliki. Loh, boten guru. Kalau menurut saya pengen mendapatkan rezeki harus berusaha. Entah itu usaha apa kita. Kalau cuma mengandalkan kita, walah sudah takdirnya Allah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dua-duanya ini pengen membuktikan. Terutama Imam Syafi'i yang mempunyai pendapat kalau pengen rezeki harus berusaha. Akhirnya Imam Syafi'i keluar dari pondoknya. Dari pondoknya siapa? Imam Maliki tadi itu, karena santrinya akhirnya keluar dari pondok. Nah, ternyata di dekatnya pondok itu ada orang yang panen anggur. Nah, zaman dulu adanya anggur. Kalau di sini ya kelengkeng lah palingnya. Ada yang orang yang panen anggur. Akhirnya Imam Syafi'i ikut membantu orang yang panen anggur itu tadi. Terus akhirnya setelah selesai panennya, akhirnya Imam Syafi'i sudah mau pamit pulang, dan akhirnya Imam Syafi'i ini dikasih apa? Dikasih anggur sama orang yang dibantu untuk memanen anggurnya tadi itu. Akhirnya Imam Syafi'i dengan hati yang sangat senang untuk menunjukkan, membuktikan bahwasannya kalau pengen mendapatkan rezeki itu harus berusaha. Oh, ini saya sudah berusaha, saya sudah mendapatkan rezeki yang berupa anggur. Akhirnya Imam Syafi'i menemui lagi Imam Maliki tadi itu. Wahai Imam Maliki, saya sudah membuktikan apa yang saya sampaikan kepada jenengan. Saya sudah mendapatkan anggur ini karena saya membantu orang yang mempunyai kebun anggur, orangnya baru panen. Makanya saya mendapatkan anggur ini. Akhirnya ditaruh di mejanya Imam Maliki. Apa kata Imam Maliki? Imam Maliki malah ketawa. Tersenyum ketawa. Kenapa kalau jenengan ketawa Imam Maliki? Lah iya, wong saya duduk di sini aja dapat anggur. Saya tidak perlu berusaha aja dapat anggur di sini. Nah, akhirnya sama-sama ternyata kalau untuk masalah rezeki itu ada makom-makom tersendiri. Atau kalau makom seperti kita semuanya harus berusaha. Kalau makomnya para wali, para ulama itu dia duduk diam di rumah, datang sendiri rezeki itu. Orang sowan aja rezekinya luar biasa. Ya Bu ya. Nah itu jadi ada dua macam pendapat untuk masalah rezeki ini. Jadi ada dua pendapat ini. Dan ini hubungannya dengan takdir. Takdir ada dua macam. Yang bisa dirubah adalah takdir mubrom. Takdir mubrom. Kalau mu'allaq tidak bisa. Yang di sini wala yuraddul qadra illa du'a, dan tiada yang bisa merubah takdirnya Allah kecuali doa. Yang dimaksud takdir ini adalah takdir mubrom. Takdir mubrom itu takdir yang masih bisa dirubah, seperti rezeki kita. Kalau mu'allaq kan seperti ibu ini adalah ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang perempuan, saya seorang laki. Bisa dirubah enggak? Sudah bisa. Tapi sekarang banyak loh Bu itu. Realita di masyarakat banyak, itu berarti salah satu tanda-tanda mau kiamat Bu. Na'udzubillahi min. Jadi salah satunya itu. Laki-laki pengen jadi perempuan pengen jadi laki-laki, itu harus hati-hati ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari itu semua ya. Alhamdulillah. Sama dari. Ya. Tak lanjutkan. Wa innal abdal yuharrimar rizqu bidzambi yasna'uhu wa inna fit taurati maktubun yabni adama ittaqi rabbaka wa birri walidayka wasil rahimaka wamdud laka fi umrika wa aisar laka yassaroka wasrif angka usroka. Jadi
Yang pertama tadi apa Bu? Pembahasan tentang tidak dikatakan tambah umurnya kecuali dia melakukan kebaikan. Yang kedua, tidak ada yang bisa merubah takdir mubrom kecuali hanyalah doa. Yang ketiga, orang ini akan dihalangi rizki yang didapatkan dari Allah bidzambi, karena dengan dihalangi oleh dosa. Ternyata orang yang banyak membuat dosa, melakukan kemaksiatan, itu bisa menghalangi orang itu akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada salah satu pernyataan bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan rizki yang banyak, rizki yang barokah, rizki yang manfaah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, maka harus banyak-banyak membaca istighfar atau astaghfirullahaladzim. Dulu pernah saya sampaikan ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina waj'al lana jannatin waj'al lana anwaro, itu akhirnya itu yursilis sama alaikum midrara. Orang yang membaca istighfar itu seakan-akan dia akan mendapatkan digerujuk tapi tidak air, tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, maka kita hendaknya memperbanyak untuk membaca istighfar. Di sini juga seperti itu. Tidak cuma rahmat, rizki itu kan banyak. Sehat itu rizki enggak? Hidayah itu rizki apa enggak? Jenengan sampai di sini nih rizki apa enggak? Oh, jenengan ini hal yang luar biasa. Jenengan bisa sampai, apalagi istiqomah setiap 1 bulan sekali, minggu kedua istiqomah di sini, itu rizki yang harus disyukuri. Rizki yang sangat luar biasa. Karena jenengan dikasih kaki, jenengan bisa menggerakkan ke sini karena dorongan hati. Jenengan bisa menggerakkan tangan untuk memakai jilbab, akhirnya bisa sampai ke sini karena dorongan hati. Itu rezeki hal yang sangat luar biasa. Karena kalau dihitung ya pahalanya orang yang mengikuti majelis taklim itu luar biasa. Ya, itu yang ngantuk apa enggak ngantuk sama saja pahalanya. Ada yang ngantuk itu? Enggak kok, terus ngantuk terus ada pahalanya berkurang 10%, enggak ada. Kalau di tempatnya ibu ini kalau temen mungkin ya bisa didiskon 10%, bisa. Tapi kalau pahalanya ngaji ngantuk enggak pengaruh. Tetap jenengan, tapi ilmunya yang beda. Nanti ditanya sama bapaknya, tadi ngajinya apa? Aku tekluk ngantuk ya. Akhirnya dengernya separuh, setengah, jadi akhirnya kurang kafah, kurang sempurna. Ya, kalau pahalanya sama. Yang ngantuk enggak, yang pakai oren apa enggak oren sama pahalanya. Yang bikin beda itu kan jenengan pas ngaji tapi ngerasani. Mboten mirengke malah ngerasani, pemale pas mau pas saya datangnya agak telat itu sopo to sing isi kok telat itu. Wah, sih dikurangi itu. Ya enggak ya, alhamdulillah, semoga aja ndak ada siasane itu. Ini sapa to sing isi kok suwe meneh sampai diisi sama aja tadi itu. Alhamdulillah gitu. Ya itu sudahlah, paling enggak itu sudah sithik, tapi jenengan nanti istighfar aja yang banyak, nanti tambah lagi. Alhamdulillah. Jadi rizki melakukan dosa itu bisa mempengaruhi terhalangnya rezeki yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Ya, soalnya marilah kita untuk menjadi untuk menjadi kata orang-orang zaman terdahulu itu kalau bisa seperti ini. Dadi wong mati tapi urip, ojo dadi wong urip tapi
mati. Paham enggak maksudnya Bu? Jenengan ini hidup enggak Bu? Nah, kalau Pak Karno hidup enggak? Pak Soekarno presiden pertama. Oh, lagi Pak Karno sini. Pak Soekarno masih hidup enggak? Sudah wafat. Tapi kira-kira Bu, kira-kira fotonya Pak Karno misalkan dijual, kira-kira laku enggak Bu? Padahal Pak Karno sudah meninggal. Sekarang fotonya jenengan aja. Jenengan foto, ya, jenengan foto, terus jenengan jual di pasar Beteng. Kira-kira laku enggak Bu? Boten. Jadi jadilah orang yang meskipun mati tapi hidup. Jangan menjadi orang yang kelihatannya hidup tapi ternyata mati. Contoh lagi, Gus Dur. Gus Dur ya? Presiden keberapa itu? Keempat ya? Presiden keempat. Beliau ini meskipun waktu masih sugengnya, masih hidupnya di Tebu Ireng, karena saya juga alumni Tebu Ireng sana. Dulu ndak ada orang jualan itu, ndak ada. Jualan mau ke makamnya Gus Dur itu ndak ada. Jualan apa, kain, baju, kaos dan sebagainya ndak ada. Tapi setelah Gus Dur itu wafat dan dimakamkan di situ ternyata banyak sekali. Malah dibangun masuknya, pintu keluar masuknya aja udah disendirikan. Kalau dulu zaman saya masih mondok sana tahun 98 ya 98an saya mondok di sana itu ya di depannya itu. Pokoknya ada bis paling ya seminggu sekali ada bis itu udah lumayan lah. Tapi sekarang enggak ada berhentinya sama sekali. Gus Dur wafat tapi secara tidak langsung bisa memberikan rezeki kepada orang yang masih hidup. Apakah kita yang masih hidup bisa enggak memberikan rezeki kepada orang yang sudah wafat? Bisa enggak? Bisa. Dengan mendoakan. Doa itu rezeki enggak? Nah, sekarang gini, orang yang wafat, orang yang meninggal dunia itu kalghorik itu seperti orang yang tenggelam di tengah-tengah laut. Tidak ada yang menolong. Seperti tenggelam, tidak bisa dia nolong dirinya sendiri, tidak bisa. Kalau tanpa pertolongan dari orang lain. Seperti halnya nanti panjenengan, ibu panjenengan, bapak panjenengan yang sudah wafat itu. Kalau tidak dari panjenengan doanya, yang mendoakan siapa? Sampai ada lagu apa itu? Yang sangat merinding. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nengomalu, itu beneran itu. Ya. Setiap malam Jumat itu dalam keterangannya itu ahli kubur itu menunggu doanya kita. Ya. Karena apa? Karena besok kalau kita sudah di surga, setiap hari Jumat, malam Jumat itu ada pertemuan. Pertemuan nanti itu yang menjadi mubaligh itu Nabi Syuaib. Karena Syuaib itu apa? Nabi Syuaib itu terkenal ceramahnya luar biasa. Nabi Daud nanti yang qiraah, yang baca Quran karena suaranya luar biasa. Nanti kita ketemu sama Allah di surga itu Bu. Jadi nanti di surga itu sendiri-sendiri Bu. Tidak bisa sama suaminya, tidak bisa. Tapi setiap Jumat nanti kumpul Bu. Di surga, di neraka itu banyak janda, banyak duda, banyak di sana. Seperti Siti Dewi Asyah sama siapa? Raja siapa? Raja Fir'aun apa Namrud? Coba. Fir'aun apa Namrud? Dewi Asyah itu Fir'aun ya? Ya. Fir'aun ini kira-kira di neraka apa di surga? Neraka. Kalau Dewi Asyah surga. Berarti Dewi Asyah statusnya janda di surga itu. Nggak ada orang yang kulitnya hitam kayak saya ini, nggak ada. Yang tua-tua seperti jenengan nggak ada. Nanti tingginya itu jenengan itu tingginya 60, kira kurang lebih 64 dirok, 32 meter semuanya jenengan. Kulitnya nanti
putih cantik nanti. Yang tua-tua yang keriput itu udah tidak ada nanti. Di surga semuanya jadi muda semuanya. Nggak usah di sana, nggak usah. Nggak usah pakai krim-kriman sana. Nggak usah pakai Rexona, udah wangi. Ya nanti di sana itu, pokoknya hal yang luar biasa. Makanya kita harus memperbanyak doa dan agar supaya kita itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memperbanyak membaca istighfar, minta ampunan kepada Allah. Yang terakhir, wa inna fit taurat waqti'at birri walidaika wasil rahimaka. Ada anjuran dari Rasulullah yaitu untuk baik kepada orang tua. Jangan sampai kita mengucapkan di Qur'annya uffin wala tanharhuma, atau dikongkon wong tuane apa to Bu, malah buta dan sebagainya. Jangan sampai. Yang berapa? 5, wasil rahimaka, maka sambunglah tali persaudaraan kepada sesama saudara kalian semuanya. Itu kata Rasulullah, agar supaya menjaga 5 perkara itu, agar supaya kita semua menjadi orang-orang yang memang benar-benar menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.